Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah, sampai hari ini kita masih diberi kesehatan, diberi kesempatan untuk melakukan pelajaran di pagi hari ini, ya. Nah, sekarang sebelum kita melanjutkan ke materi pelajaran, Bu Guru minta kalian untuk memeriksa kerapian diri kalian, kelas kalian, supaya kalian dapat menerima pelajaran dengan baik. Silakan periksa kerapiannya dari jilbabnya, bajunya, semuanya, supaya nyaman untuk belajar. Bagaimana, sudah? Terima kasih. Nah, sekarang sebelum kita melakukan aktivitas, terlebih dahulu kita awali aktivitas kita dengan berdoa, ya. Sekarang Bu Guru minta satu dari kalian untuk memimpin temannya berdoa. Silakan. Alia maju pimpin temannya berdoa. Sebelum kita belajar, kita berdoa terlebih dahulu. Siap, angkat tangan. Berdoa mulai. Alhamdulillah. Terima kasih, Alia. Nah, sekarang Bu Guru tanya, di antara kalian semua ini ada tidak teman kalian yang tidak masuk hari ini? Tidak. Berarti semuanya masuk, ya? Iya. Alhamdulillah. Berarti sekarang semuanya sudah siap untuk menerima pelajaran, ya. Nah, sebelum kita melanjutkan ke materi pelajaran, Bu Guru akan mengajak kalian untuk menyanyikan salah satu lagu wajib nasional, ya. Kita sekarang menyanyikan lagu Halo Halo Bandung, oke? Nah, Bu Guru hitung sampai ketiga, kita mulai bernyanyi. 1, 2, 3, mulai. Terima kasih. Nah, sekarang Bu Guru mau tanya, di antara kalian semua pasti semuanya sudah melihat hewan? Sudah? Ya. Nah, kira-kira hewan apa yang pernah kalian lihat di rumah, di sekolah, atau di mana saja?
Hewan apa? Burung. Coba. Hewan apa yang pernah dilihat Onci? Coba sebut hewan apa? Burung. Apa lagi? Kucing. Apa lagi? Tikus. Yes. Berarti banyak sekali hewan-hewan yang pernah dilihat ya. Kemudian coba kelompok 5. Hewan apa yang pernah dilihat? Adlin? Hewan apa yang pernah dilihat? Kelinci. Apa lagi? Burung ya. Apa lagi? Ikan ya. Coba Oja, hewan apa yang pernah dilihat? Ayam. Apa lagi? Sapi. Kambing. Nah, sekarang di antara kalian semua ada tidak yang memelihara hewan di rumahnya? Ada ya. Rapi, coba hewan apa yang dipelihara di rumahnya? Ayam. Nah, sekarang ayam itu bernapas tidak? Bernapas tidak, Rapi? Hewan ayam itu bernapas atau tidak? Bernapas. Hewan itu bernapas menggunakan apa? Apa? Paru-paru. Terus siapa lagi yang memelihara hewan di rumahnya? Nopal. Coba Nopal, apa yang dipelihara di rumahnya? Burung ya. Burung itu bernapas tidak? Bernapas ya. Burung itu bernapas dengan apa? Paru-paru. Kemudian siapa lagi yang memelihara? Coba Layalia. Apa? Kucing. Kucing itu bernapas dengan apa? Dengan paru-paru. Nah, sekarang Bu Guru tanya, kemarin kita sudah pelajari tentang apa? Alat pernapasan manusia. Nah, sekarang kita akan belajar tentang alat pernapasan hewan ya. Hewan dan manusia sama-sama membutuhkan oksigen untuk bernapas. Nah, sekarang berdasarkan pengalaman kalian sudah melihat hewan, memelihara hewan. Hari ini kita akan belajar tentang organ pernapasan pada hewan ya. Nah, apa tujuan kita belajar tentang pernapasan hewan? Ini tujuan kita belajar. Coba Wanti dibaca nomor 1, apa tujuan kita belajar tentang pernapasan hewan? Silakan. Ya, sekarang yang kedua. Mempresentasikan informasi. Ya, sekarang yang ketiga, coba baca. Siapa Nada? Terima kasih. Yang keempat adalah dengan diskusi kelompok, siswa kalian akan dapat menjelaskan sistem organ pernapasan salah satu jenis hewan pada LKPD ya. Nah, sekarang sebelum kita melanjutkan ke materi pelajaran, Bu Guru akan mengajak kalian untuk melakukan ice breaking dulu ya, supaya kalian tambah semangat untuk belajar. Silakan berdiri. Kita melakukan ice breaking. Dengarkan Bu Guru dulu ya. Tangan ke atas. Oke ya. 1, 2, 3, mulai. Menggapai bintang, tangan ke samping, burung yang terbang, tangan ke depan, ikan berenang, tangan dilipat, duduk yang manis. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, mulai.
Satu jari kanan, Satu jari kiri, ku gabung menjadi dua ku buat jembatan. dua jari kanan, Dua jari kiri, ku gabung menjadi empat. ku buat kamera cepat. Tiga jari kanan, Tiga jari kiri, ku gabung menjadi enam, ku buat menara tinggi. Empat jari kanan, empat jari kiri, ku gabung menjadi delapan. ku buat kelinci lokal. Lima jari kanan, Lima jari kiri, ku gabung menjadi 10. Batak bersama. satu dua, Tiga, empat, satu dua. Oh jari satu, tepuk jari dua, tepuk jari tiga, dan tepuk jari empat. tepuk jari 5, tepuk jari 6, Tepuk jari tujuh, ayo belajar bersama. Tepuk jari, 8, tepuk jari sembilan, tepuk. 10. Ayo semangat belajar. Oke, terima kasih. Sekarang kalian sudah semangat untuk belajar. Sudah siap untuk belajar? Oke. Nah, sekarang kita buka buku tema. Ambil buku temanya, kita buka tentang pernapasan pada hewan. Ya, dibuka di situ. Nah, di buku tema di situ ada teks bacaan tentang dayu dan ikan. Iya. Nah, sekarang Bu Guru minta satu dari kalian maju membacakan supaya didengar sama temannya, membacakan teks tentang dayu dan ikan hias. Silakan maju. Wanti maju. Ikan hias. Dayu memelihara banyak ikan hias berjenis eksotis. Ikan-ikan hias itu dipelihara dalam sebuah akuarium. Tiap hari Dayu memberi makan ikan-ikannya. Dayu juga rutin membersihkan akuarium, lalu mengganti airnya dengan air bersih. Kegiatan itu ia melakukan seminggu sekali. Dayu senang melihat ikan-ikan di dalam akuarium berenang ke sana kemari. Dayu memperhatikan saat mulut ikan-ikan itu terbuka dan menutup, seolah-olah ikan-ikan itu selalu menelan air. Dayu bertanya-tanya, apa yang dilakukan ikan-ikan itu? Terima kasih. Nah, sesudah kalian membaca teks tentang dayu dan ikan hias, kita akan menjawab soal berdasarkan bacaan di LKPD 1. Ya. Sekarang, sebelum kita melakukan diskusi kelompok di LKPD, Bu Guru akan menayangkan dulu tentang alat dan sistem pernapasan pada hewan di video berikut ya. Hai teman-teman, di pelajaran yang lalu kan kita belajar tentang alat pernafasan manusia tuh. Gimana dengan alat pernafasan hewan? Sudah pada tahu belum? Hewan juga makhluk hidup yang bernafas dengan menghirup oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida loh, Pipo. Iya Lula, tapi setiap hewan punya sistem pernafasan dan alat pernafasan yang berbeda dan unik dan disesuaikan dengan lingkungan hidupnya. Ayo kita bahas lebih lanjut keunikan dan perbedaan sistem pernafasan dari setiap jenis hewan. Kita mulai dengan pernafasan si Dogi, anjingku. Hihihi. Dogi masuk kepada golongan hewan mamalia. Mamalia adalah hewan yang menyusui anaknya. Alat pernafasan mamalia yang hidup di darat mirip dengan alat pernafasan manusia, yaitu hidung, pangkal tenggorok, batang tenggorok, dan paru-paru. Mamalia bukan hanya hewan yang hidup di darat saja kan, Pipo? Soalnya, setahu aku ada beberapa jenis mamalia yang hidup di air. Mamalia yang hidup di air juga bernafas dengan paru-paru kan? Iya, tapi dilengkapi dengan katup pada hidungnya. Katup itu menutup saat menyelam dan kebuka waktu muncul di permukaan air untuk mengambil oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida dan uap air.
Contoh mamalia yang hidup di air itu lumba-lumba, paus, dan dugong. Lalu, bagaimana dengan ikan peliharaanmu, Pipo? Buat hewan yang hidup di air, alat pernafasannya beda kan? Sebagai hewan yang hidup di air, ikan memiliki alat pernafasan unik yang dapat menyaring oksigen di dalam air yang disebut insang. Insang terdiri atas lengkung insang, lembaran insang, dan tutup insang. Lengkung insang berwarna putih dan terdapat rigi-rigi insang sebagai alat penyaring udara pernafasan. Lalu, lembaran insang berbentuk seperti sisik. Insang pada ikan berjumlah 4 lembar, yang terletak di sebelah kiri dan kanan kepala yang dilindungi tutup insang berbentuk setengah lingkaran. Aku perhatikan, ikan juga memiliki gelembung renang untuk menyimpan oksigen kan? Lalu, dia juga bisa mengatur gerak naik turun di air. Pada saat mulut ikan terbuka, air masuk ke rongga mulut dan mengalir menyentuh lembaran insang yang mengandung pembuluh darah. Oksigen yang terlarut dalam air masuk ke pembuluh darah tipis dan diedarkan ke seluruh tubuh untuk pembakaran zat makanan. Pada saat mulut ikan tertutup, tutup insang terbuka sehingga air keluar melalui insang, dan pembuluh darah mengeluarkan sisa pembakaran karbon dioksida dan uap air. Insang merupakan tempat pertukaran oksigen dengan karbon dioksida dan uap air. Sedangkan ikan yang hidup di tempat kurang air seperti lumpur mempunyai lipatan pada insang yang disebut labirin yang dapat menyimpan cadangan oksigen. Jenis ikan yang hidup di lumpur itu kan kayak ikan lele, ikan betok, ikan gabus, dan ikan gurami. Kalau burung, pastinya beda dengan ikan. Tahu aku, alat pernafasan burung memiliki kesamaan dengan alat pernafasan mamalia. Hanya saja, burung memiliki suatu alat pernafasan unik yang membantunya saat terbang. Alat pernafasan burung terdiri atas hidung, batang tenggorok, paru-paru, dan pundi-pundi udara atau kantong udara. Pundi-pundi udara merupakan kantong kenyal dan tipis untuk menyimpan udara yang digunakan saat terbang. Selain itu, alat pernafasan istimewa ini juga berfungsi untuk memperkeras suara saat berkicau, meringankan tubuh saat terbang, menyelubungi alat dalam tubuh untuk mencegah kedinginan, dan menjaga kestabilan suhu badan. Pernafasan pada burung ada 2 cara kan, Pipo? Yaitu pada saat sedang terbang dan pada saat tidak terbang. Pada saat burung nggak terbang atau istirahat, udara dihirup melalui hidung dan masuk ke paru-paru. Sehingga paru-paru mengembang dan terjadi pertukaran antara oksigen dan karbon dioksida. Lalu paru-paru kembali mengempis dan mengeluarkan karbon dioksida melalui hidung. Betul sekali. Pada saat terbang, burung menyimpan udara di pundi-pundi udara yang berjumlah 5 pasang dan terletak pada pangkal leher, dada depan, dada belakang, perut, dan tulang lengan atas. Udara masuk melalui hidung dan menuju pundi-pundi udara saat burung tidak mengepakkan sayapnya. Dan udara keluar menuju paru-paru saat burung menurunkan sayapnya dan mengempiskan pundi-pundi udara. Wow! Kemudian, saat sayap terangkat, pundi-pundi udara akan mengembang kembali dan membawa karbon dioksida dari paru-paru. Dengan demikian, udara yang di pundi-pundi udara bertukar antara oksigen dan karbon dioksida. Keren! Nah, beda lagi dengan reptil. Hewan melata yang disebut reptil ini bernafasnya dengan paru-paru. Alat pernafasannya sama dengan alat pernafasan mamalia. Reptil ada yang hidup di darat dan air loh, Pipo. Reptil yang hidup di air memiliki lubang hidung yang dapat ditutup sewaktu menyelam. Seperti pada mamalia yang hidup di air, reptil yang hidup di air akan mempunyai kapasitas paru-paru yang besar dan dapat menahan nafas di bawah air untuk waktu yang lama saat sedang menyelam dan berenang. Berikutnya adalah amfibi. Amfibi adalah hewan yang dapat hidup di darat dan di air. Contohnya, katak. katak mengalami metamorfosis loh, Pipo. Yaitu perubahan bentuk dari telur, berudu atau kecebong, sampai katak dewasa.
Setelah menetas, berudu hidup di air dengan 3 pasang insang luar yang terletak di bagian belakang kepala. Insang luar ini berupa lembaran-lembaran kulit luar yang halus dan mengandung pembuluh darah kapiler. Setelah berusia 9 hari, berudu mulai bernafas dengan insang dalam yang lama-kelamaan mulai menyusut. Kemudian, paru-paru mulai berfungsi saat katak dewasa. Selain dengan paru-paru, katak dewasa dapat pula bernafas dengan kulit. Setelah amfibi, selanjutnya kita akan melihat alat pernafasan pada serangga nih, Pipo. Alat pernafasan serangga terdiri atas spirakel atau stigma dan trakea atau corong nafas. Spirakel merupakan lubang di sepanjang sisi tubuh serangga sebagai tempat keluar masuknya udara ke dalam tubuh atau untuk lubang pernafasan. Trakea itu kan pembuluh-pembuluh darah yang bercabang-cabang yang memenuhi seluruh bagian tubuh serangga, Pipo. Ya Lula, sedangkan pembuluh yang paling halus disebut trakeol. Peredaran udara ke seluruh tubuh dilakukan dengan bantuan otot yang bergerak memompa aktif disebut sistem trakea. Jenis binatang yang terakhir nih, lembek-lembek, bergerak, panjang, sering basah. Apakah itu? Cacing! Benar, cacing menyukai tempat lembab dan bernafas melalui permukaan kulit. Kulit cacing terjaga kelembapannya, sehingga selalu basah dan berlendir yang memudahkan penyerapan oksigen dari udara. Melalui pembuluh darah di permukaan kulit yang tipis, oksigen diikat oleh darah dan diedarkan ke seluruh tubuh. Zat sisa pembakaran yang berupa karbon dioksida dan uap air dikeluarkan dari tubuh melalui permukaan kulit. Darah cacing mampu mengikat oksigen karena mengandung hemoglobin. Nah, ayo kita ulangi bersama-sama apa yang tadi kita sudah pelajari. Jadi nih ya, mamalia atau hewan yang menyusui anaknya bernafas dengan paru-paru. Termasuk mamalia yang hidup di air seperti paus, lumba-lumba, dan dugong. Mamalia air dilengkapi dengan hidung yang memiliki katup yang menutup saat mereka sedang menyelam di bawah air. Sedangkan ikan bernafasnya dengan insang. Kalau burung, alat pernafasannya terdiri atas hidung, batang tenggorok, paru-paru, dan satu alat pernafasan istimewa yang membantu burung saat terbang yang disebut dengan pundi-pundi udara. Lalu, hewan melata atau reptil bernafas dengan paru-paru. Pada saat masih berudu, katak akan bernafas dengan insang dan bernafas dengan paru-paru dan kulit saat telah menjadi dewasa. Serangga memiliki spirakel dan trakea sebagai alat pernafasan. Dan yang terakhir, sang cacing yang bernafas melalui permukaan kulit. Wah, unik-unik ya pernafasan hewan. Jumpa lagi di pembahasan menarik lainnya ya. Kalian sudah melihat tayangan video tentang alat dan sistem pernapasan pada hewan. Sekarang Bu Guru minta kalian mengeluarkan buku catatan. Bu Guru akan menuliskan di papan hal-hal yang penting yang kalian catat di bukunya untuk dipelajari di rumah ya.
Supaya nanti di rumah bisa kalian baca lagi, supaya tetap diingat ya apa pelajaran hari ini. Catatannya nanti dipakai belajar di rumah ya. Yang sebelah sini sudah? Sudah? Sudah selesai? Nah, sekarang kalau sudah selesai, Bu Guru akan membagikan kalian soal untuk diskusi kelompok di LKPD 1, LKPD 2, dan LKPD 3. Kalian bekerja dengan berdiskusi di masing-masing kelompok ya. Bu Guru bagikan LKPD 1, LKPD 2, dan LKPD 3. Yang pertama dikerjakan adalah LKPD 1 dulu dan LKPD 2 ditutup dulu ya, nanti dikerjakan. Ini dulu dikerjakan ya. Nanti LKPD 2 sama 3 ditutup dulu. Jangan dibuka dulu sebelum dikerjakan. Kelompok 2. Bagaimana cara kita mengerjakan LKPD 3? Perhatikan Bu Guru ya. Hai. Halo. Hai.
Ambil satu, sudah? Nah, sekarang dibuka. Perlihatkan sama kelompok lain. Kelompok satu mendapatkan hewan apa? Apa kira-kira? Balik? Apa? Nah, kelompok satu mendapatkan ikan. Nanti ditempelkan di LKPD 3, kemudian tuliskan sistem pernapasan yang ada pada ikan. Silakan. Sekarang kelompok 2 maju, ambil satu hewan di kota ajaib. Nah, sekarang perlihatkan kepada kelompok lain hewan apa yang didapat sama kelompok 2. Hewan apa ini? Serangga. Ya, silakan nanti ditempel. Kemudian tulis sistem pernapasan pada serangga. Kelompok 3 maju. Ambil satu hewan di kota ajaib. Nah, sekarang diperlihatkan hewan apa yang didapat kelompok 3. Dapat bonus. Ayo lihatkan. Balik. Hewan apa? Hewan apa? Lumba. Nah, sekarang ditempelkan, kemudian ditulis sistem pernapasan. Kelompok 4. Maju kelompok 4. Buka. Kota ajaib. Dibuka di kota ajaib. Burung, ya, kelompok 4 mendapatkan burung, ya. Nanti ditempel, kemudian dituliskan sistem pernapasan pada burung. Kelompok 5. Ambil satu. Nah, dibuka. Kelompok 5 dapat. Perlihatkan. Apa? Nah, tempelkan di LKPD 3. Kemudian, masing-masing hewan yang kalian dapatkan, kalian tempelkan di tugas kalian di LKPD 3, ya. Kemudian di bawahnya tuliskan sistem pernapasan hewan yang kalian dapatkan dari kota ajaib Bubulu. Silakan dikerjakan. Ya, Kak Kerim, kan ada remnya di situ. Ya, tempelkan Kak Kerim. Ya, di situ ujung-ujung sini ditunjuk. Ya, di situ. Tempelkan, sudah? Harap terdiri Satu hewan dapatnya? berdiri atas hidung. Berdiri atas hidung. Berdiri atas hidung. Kelompok 3 sudah? Dari memperoleh dari suara dari untuk sampai terbuka. Oke. Sudah? Sudah ditempel? Tinggal dituliskan sistem pernapasan pada masing-masing hewan yang kalian dapatkan. Sumbernya di mana dapat? Dari surga. Ini kan Mas batangan ini. Bisa dijual. Sudah kelompok 2?
Sudah? Tinggal ditulis saja. Kelompok 3 sudah? Ayo dikumpulkan kalau sudah jadi. Kelompok 5 sudah? Ya, dikumpulkan kelompok 5. Kemudian kelompok berapa? 2. Kelompok 4 sudah? Sudah kelompok 1? Ayo, waktunya mau habis. Tinggal 1 menit. Nanti pas keluarnya. Ayo kelompok 4 sudah? Coba kelompok yang sudah, kelompok berapa tadi yang sudah? 5. Kelompok 3. Coba maju presentasikan hasil jawaban dari kelompok 3. Sementara yang lain belum. Silakan kelompok 3 dulu dipresentasikan hasilnya. Yang LKPD 2-nya mana? Kelompok 3 ya. Nah, sekarang dibacakan hasil dari LKPD 2 dan LKPD 3-nya. Silakan dibacakan LKPD 2 dulu. Besar-besar suaranya. Tentukan nama alat pernapasan dan fungsinya. Dengarkan temannya yang kelompok lain. Nama alat pernapasan, permukaan kulit. Fungsi sebagai pengikat oksigen untuk disalurkan ke seluruh tubuh. Nama alat pernapasan, trakea, saluran tempat mengalirkan oksigen dari luar ke seluruh tubuh. Nama alat pernapasan, paru-paru, fungsi saluran tempat mengalirkan oksigen dari luar ke seluruh tubuh. Paru-paru, fungsi menyerap oksigen dari luar. Nama alat pernapasan, insang, menyerap oksigen di dalam air. Ya, sekarang LKPD 3. Kelompok 3 dapat ini ya, hewan apa? Lumba-lumba. Sekarang dibacakan sistem pernapasan pada lumba-lumba. Besar-besar suaranya. Pada mamalia air, hidungnya dilengkapi dengan katup. Saat mamalia tersebut menyelam, katup akan menutup. Sebaliknya, saat tersebut muncul ke permukaan air, katup terbuka. Saat itulah mamalia air tersebut akan menghirup oksigen serta mengeluarkan karbon dioksida dan uap air. Ya, terima kasih untuk kelompok 3. Bagaimana tanggapan dari kelompok lain? Jawaban dari kelompok 3? Ya. Ini betul dari fungsinya, dari alat pernapasan, kemudian dari sistem pernapasan. Ya, terima kasih kelompok 3. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Sekarang ini
Ini yang kelompok berapa ini? Yang sudah? Kelompok berapa yang sudah tadi? Kelompok 5 ya, kelompok 5. Silakan maju kelompok 5, presentasikan hasil jawaban kelompok 5. Ini LKPD 2-nya. Kelompok 5. Silakan. Yang ini dulu yang LKPD 2. Bacakan. Sudah ini kelompok? Oh, ya. Besar suaranya. Saluran tempat mengalirkan oksigen dari menyerap oksigen dari luar. Nama alat pernapasan paru-paru. Fungsi menyerap oksigen dari luar. Nama alat pernapasan insang. Fungsi penyerap oksigen di dalam air. Nah, sekarang LKPD 3. Hewan apa yang didapat kelompok 5? Nah, sekarang dibacakan sistem pernapasan pada kuda. Nama alat pernapasan. Nama hewan kuda. Nama alat pernapasan paru-paru. Mamalia darat. Alat pernapasan mamalia darat terdiri atas hidung, pangkal, tenggorokan, batang tenggorokan, dan paru-paru. Perhatikan gambar organ pernapasan kuda berikut. Terima kasih kelompok 5. Bagaimana tanggapan dari kelompok lain tentang jawaban kelompok 5? Ya. Sekarang kelompok berapa tadi yang sudah? Kelompok 4. Ayo maju kelompok 4. Tadi kelompok 4 dapat hewan apa? Burung dan ular. Burung dan ular. Terus yang ini mana? Kelompok 4 ya. Nah, sekarang yang kelompok 4 LKPD 2-nya dibacakan. Besar-besar suaranya supaya didengar sama temennya. Nama alat pernapasan permukaan kulit. Fungsi sebagai pengikat oksigen untuk disalurkan ke seluruh tubuh. Serangga. Serangga. Nama alat pernapasan trakea. Fungsi saluran tempat mengalirkan oksigen dari luar ke seluruh tubuh. Lumba-lumba. Nama alat pernapasan paru-paru. Fungsi menghirup oksigen serta mengeluarkan Karbon dioksida ya. Terus karbon dioksida dari buat air. air. Kemudian yang keempat, Domba. Nama alat paru-paru. Nama alat pernapasan paru-paru. Fungsi menyaring oksigen dari luar. Yang kelima, ikan. Nama alat pernapasan insang. Fungsi penyaringan oksigen di dalam air. Ya. Sekarang yang LKPD 3 kelompok 4 dapat 2 hewan ya, 2 hewan. Hebat ya, kelompok 4 dapat 2 hewan. Sekarang akan membacakan sistem pernapasan pada burung dan ular. Silakan. Sistem pernapasan pada burung. Udara yang mengandung oksigen masuk melalui lubang hidung. Ada pangkal arus sebelah udara masuk ke pembuluh udara dan itu disebut trakea. Dari trakea udara. Ya, sekarang yang ular. Paru-paru reptil trakea di dalam rongga dada dan dilindungi oleh tulang rusuk. Paru-paru reptil sederhana dengan beberapa liplan dinding yang dapat memperbesar permukaan paru-paru. Ya, terima kasih kelompok 4 yang sudah mendapatkan 2 hewan. Ya, bagaimana tanggapan kalian? Betul ya, dari sistem pernapasannya, kemudian dari fungsi dan alat pernapasan. Sekarang kelompok 1, maju kelompok 1 aja. Kelompok 1 juga mendapatkan 2 hewan. Ya, ya. Besar-besar suaranya.
Tentukan nama alat pernapasan dan fungsinya pada masing-masing hewan di bawah ini. Nama alat pernapasan permukaan kulit. Mengalirnya oksigen dari luar ke seluruh tubuh. Nama alat pernapasan paru-paru. Fungsi menghirup oksigen dari luar. Nama alat pernapasan paru-paru. Fungsi menghirup oksigen dari luar. Nama alat pernapasan sang. Fungsi penyaring oksigen di dalam air. Ya, sekarang hewan ikan dan cacing. Langsung di sini, sistem pernapasan pada ikan. Sistem pernapasan pada ikan. Untuk memperoleh cukup oksigen, mulut ikan dan ikan bekerja Kelompok berapa yang belum? bisa menutup secara bersama mulut terbuka dan dinding mulut mengembang. Saat itulah air terhisap masuk. Kedua rongga mulut menyempit dan mulut menutup secara bersamaan tutup insang terbuka. Di bawah permukaan kulit, cacing berpipis mendapat pembuluh udara. Saat udara masuk melalui kulit, oksigen diikat oleh darah. Pada darah cacing terkandung hemoglobin sehingga mampu mengikat oksigen. Oksigen yang diikat oleh hemoglobin lalu dikeluarkan ke seluruh tubuh dan sisa pembakaran karbon dan uap air dikeluarkan dari tubuh juga melalui permukaan kulit. Ya. Terima kasih untuk kelompok 1 ya. Tepuk tangan kelompok 1. Bagaimana tanggapan kalian dari jawaban kelompok 1? Ya, betul ya. Dari fungsi, kemudian dari alat pernapasan dan dari sistem pernapasannya. Nah, sekarang kalian sudah selesai menjawab LKPD 1, 2, dan 3. Sekarang kita simpulkan hasil materi pelajaran kita hari ini ya. Hari ini kita belajar tentang alat pernapasan hewan. Kemudian dari cacing. Cacing bernapas dengan apa? Permukaan kulit. Kemudian ular bernapas dengan apa? Paru-paru. Kemudian burung bernapas dengan? Nah, saat terbang, burung menggunakan apa untuk bernapas? Pundi-pundi udara. Apa fungsi pundi-pundi udara pada burung? Apa aja sebut? Menyimpan? Ya, untuk menyimpan udara saat terbang. Kemudian kalau kata saat masih menjadi berudu, bernapas dengan apa? Ya. Kalau sudah menjadi kata dewasa, bernapas dengan? Ya. Berarti hewan juga membutuhkan oksigen untuk bernapas sama seperti manusia, ya. Nah, sekarang Bu Guru akan memberikan kalian soal evaluasi untuk mengetahui sejauh mana kalian mengerti tentang sistem alat pernapasan pada hewan ya. Ini nanti dijawab satu orang satu ya, secara individu. Waktunya cuman 10 menit. Silakan langsung dijawab, tulis namanya di atas ya, langsung dijawab ya. Waktunya 5 menit. 5 menit. Sudah ini? Panjang. Bebas, tulis namanya di atas, kemudian langsung dijawab ya. Kedua apa? Oh, salah itu. Kelompok 2 belum? Ya, no. Gesit ya. Ini yang kembali itu diapain? Tak apa-apa nanti di situ.
Cewek. Ayo kelompok 5. Dah? Ya. Sudah? Sini kumpulin. Yang lain? Sekarang jadi pakai spidol. Iya. Sudah? Sini. Terima kasih ya, sudah jadi. Lagi sedikit. Nah, sekarang semuanya sudah jadi, ya. Sudah dikumpulkan. Nah, sebelum kita menutup pelajaran, Bu Guru menanyakan kepada kalian, bagaimana perasaan kalian sesudah belajar tentang pernapasan hewan? Iya. Apa saja yang kalian pelajari hari ini? Ya, hewan apa saja? Ya, burung. Terus? Iya. Mengapa kalian senang belajar tentang pernapasan hewan? Ya, karena kita bisa tahu tentang alat pernapasan pada hewan. Nah, sekarang sebelum Bu Guru menutup pelajaran dengan doa, Bu Guru akan mengajak kalian untuk menyanyikan salah satu lagu daerah kita, ya, supaya kita tetap mengingat dan tetap mengingat tentang lagu daerah Sasak, ya. Kita menyanyi lagu Tagining Tegana. Sudah dengar lagunya? Oke. Ayo kita sama-sama bernyanyi. 1, 2, 3, mulai. Le zaman lae arah sepo cerita ina tegining amat tegana arane pegawean dengarat sampile tengah rauh sampin sai tekujing le tengah rauh ina tegining amat tegana etene ongkat dengan tegining teganang luwe cerita ngalahin datu si bele-bele angkatna. Oke, terima kasih. Tepuk tangan. Hari ini kita sudah belajar tentang hewan, ya. Nah, sebelum Bu Guru menutup dengan doa, Bu Guru akan menjelaskan kalian kalau semua makhluk hidup membutuhkan oksigen. Jadi kita sesama makhluk hidup harus saling memelihara karena sesama makhluk hidup saling membutuhkan. Nah, sekarang kita menutup pembelajaran kita dengan doa. Silakan Alia pimpin temannya berdoa untuk mengakhiri pelajaran agar apa yang kita dapatkan bisa bermanfaat.
Duduk yang rapi. Duduk yang rapi. Siap angkat tangan. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, terima kasih. Silakan duduk Alia. Mari kita tutup pembelajaran kita hari ini dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.